jeans cause I'm cool with it. For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim like. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas tentang manajemen proyek sistem informasi, mulai dari konsep dasar hingga penerapannya dalam dunia nyata. Pertama, kita pahami dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses mengatur sumber daya, seperti manusia, waktu, dan biaya, agar suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada beberapa perspektif manajemen menurut para ahli. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan tugas melalui orang lain. Artinya, kita bekerja sama dalam tim, bukan sendiri. Sedangkan menurut George R. Terry, manajemen memiliki 4 tahapan utama yang dikenal dengan istilah POAC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, kita menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Contohnya, dalam proyek sistem informasi, kita menyusun rencana kerja atau work breakdown structure. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Di sini kita membagi tugas dan mengatur siapa melakukan apa. Misalnya, ada yang menjadi project manager, programmer, dan analis sistem. Yang ketiga adalah actuating, yaitu menggerakkan tim agar mau bekerja sama. Contohnya dengan melakukan rapat, komunikasi rutin, atau motivasi tim. Dan yang terakhir adalah controlling, yaitu melakukan pengawasan. Tujuannya untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana. Selain itu, dalam manajemen juga ada konsep efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan tercapai, sedangkan efisien berarti penggunaan waktu dan biaya dilakukan secara optimal. Contohnya, jika sebuah aplikasi selesai tepat waktu, itu disebut efektif. Namun, jika selesai tanpa pemborosan biaya, itu disebut efisien. Idealnya, sebuah proyek harus bisa mencapai keduanya, yaitu efektif dan efisien. Dengan memahami konsep manajemen ini, kita bisa mengatur pekerjaan dengan lebih terarah dan terstruktur. Jika ada kesalahan, maka harus segera diperbaiki. Baiklah, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang data, informasi, dan kualitas informasi. Sebelum memahami sistem informasi, kita perlu memahami dulu dasar utamanya, yaitu data dan informasi. Data adalah kumpulan fakta mentah yang diperoleh melalui proses pencarian atau penelitian. Data biasanya berupa angka, teks, atau catatan sederhana. Contohnya seperti nilai ujian mahasiswa atau jumlah kehadiran. Namun, data tersebut belum bisa langsung digunakan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, data perlu diolah terlebih dahulu. Izin bertanya Pak, maksudnya diolah itu bagaimana ya? Jadi maksudnya, data itu dikumpulkan dulu, lalu diproses, misalnya dihitung atau dianalisis. Oke, materi selanjutnya, kita masuk ke proses perubahan data menjadi informasi. Setelah data diproses melalui tahap pengolahan dan analisis, maka data tersebut akan berubah menjadi informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses, diolah, dan diorganisasi sehingga memiliki makna, nilai, dan kegunaan bagi penerimanya, serta dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Oh, jadi kalau masih angka-angka itu data, tapi kalau sudah jadi laporan itu informasi ya? Iya, betul sekali. Sebagai contoh, nilai mahasiswa yang masih berupa angka adalah data. Namun setelah dihitung menjadi rata-rata atau dibuat laporan, itulah yang disebut informasi. Agar lebih mudah dipahami, data bisa diibaratkan seperti beras mentah. Setelah dimasak menjadi nasi, barulah bisa dimanfaatkan. Begitu juga dengan data yang harus diolah terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kualitas informasi. Informasi yang baik harus memiliki kualitas tertentu, agar dapat digunakan dengan tepat dalam pengambilan keputusan. Menurut Gelinas dan Dul, terdapat 7 karakteristik informasi berkualitas. Yang pertama adalah efektivitas, yaitu informasi harus relevan dan tepat waktu. Kedua adalah efisiensi, yaitu informasi dihasilkan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Ketiga adalah kerahasiaan, yaitu informasi harus dilindungi dari pihak yang tidak berwenang. Keempat adalah integritas, yaitu informasi harus akurat dan lengkap.
Kelima adalah ketersediaan, yaitu informasi harus tersedia saat dibutuhkan. Keenam adalah kepatuhan, yaitu sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah keandalan, yaitu informasi dapat dipercaya. Berarti kalau informasinya salah atau terlambat, bisa membuat keputusan jadi salah juga ya? Iya, itu sebabnya kualitas informasi itu sangat penting. Dengan adanya informasi yang berkualitas, organisasi dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat dan akurat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dengan baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan informasi tersebut sangat penting dalam mendukung keberhasilan suatu organisasi. Selamat datang di materi 3. Sistem informasi, komponen, dan level manajemen. Di era digital saat ini, sistem informasi menjadi tulang punggung setiap organisasi untuk mengubah data mentah menjadi keputusan cerdas. Materi ini akan membahas pengertian sistem informasi, komponen utamanya, TOSAMO, serta bagaimana ia mendukung berbagai level manajemen dalam organisasi. Mari kita mulai eksplorasi ini untuk memahami bagaimana teknologi dan manusia bersinergi mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem informasi dan komponennya. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sistem informasi adalah gabungan antara manusia, teknologi, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, seperti komputer, keyboard, dan monitor. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, yaitu aplikasi atau program yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga adalah database, yaitu tempat penyimpanan data. Yang keempat adalah prosedur, yaitu aturan atau langkah dalam menjalankan sistem. Dan yang terakhir adalah brainware, yaitu manusia yang menggunakan dan mengelola sistem tersebut. Dalam organisasi, terdapat beberapa level manajemen yang memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Manajemen tingkat atas menggunakan informasi untuk keputusan strategis jangka panjang. Manajemen tingkat menengah untuk koordinasi dan perencanaan. Manajemen tingkat bawah untuk operasional sehari-hari. Selain itu, ada juga sistem informasi yang mendukung tiap level tersebut, seperti TPS (Transaction Processing System) untuk transaksi harian, MIS (Management Information System) untuk laporan manajemen, AIS (Executive Information System) untuk pengambilan keputusan strategis. Semakin tinggi level manajemen, informasi yang dibutuhkan semakin ringkas. Sebaliknya, semakin rendah levelnya, informasi yang dibutuhkan semakin detail. Dengan sistem informasi yang baik, semua bagian organisasi dapat bekerja lebih efektif dan terkoordinasi. Demikianlah pembahasan lengkap tentang sistem informasi, komponen, dan level manajemen. Dengan memahami hardware, software, database, prosedur, dan brainware, serta peran TPS, MIS, dan AIS di setiap level manajemen, Anda kini siap menerapkan konsep ini untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Ingat, sistem informasi yang baik bukan hanya alat, tapi pendorong kesuksesan strategis. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Lanjutkan ke materi berikutnya atau coba diskusikan aplikasi nyatanya di organisasi Anda. Sukses selalu. Kita sudah memahami materi 3 tentang sistem informasi, komponen, dan level manajemen. Sekarang kita akan masuk ke materi 4, manajemen proyek fase dan implementasi materi terakhir, yang membahas tentang manajemen proyek sistem informasi. Manajemen proyek adalah proses mengelola pekerjaan agar dapat diselesaikan sesuai tujuan, waktu, dan biaya yang telah ditentukan. Dalam proyek sistem informasi, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu scope atau ruang lingkup pekerjaan, time atau waktu penyelesaian, cost atau biaya, quality atau kualitas hasil,
dan risk atau risiko yang mungkin terjadi. Kelima aspek ini saling berkaitan. Jika salah satu berubah, maka yang lain juga akan terpengaruh. Selain itu, proyek memiliki beberapa fase penting. Pertama adalah inisiasi, yaitu menentukan tujuan dan kebutuhan proyek. Kedua adalah perencanaan, yaitu menyusun jadwal, anggaran, dan strategi. Ketiga adalah pelaksanaan, yaitu menjalankan proyek sesuai rencana. Keempat adalah pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi jalannya proyek. Dan yang terakhir adalah penutupan, yaitu menyelesaikan proyek dan melakukan evaluasi. Contohnya dalam proyek pembuatan sistem informasi di pemerintahan, awalnya banyak data masih manual dan tidak terintegrasi. Setelah diterapkan sistem informasi, data menjadi lebih terstruktur, laporan lebih cepat, dan efisiensi kerja meningkat secara signifikan. Agar proyek berhasil, diperlukan kerja sama tim yang baik, komunikasi yang jelas, serta penggunaan teknologi yang tepat. Dengan manajemen proyek yang baik, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Demikian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan di materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa. Dadah.